Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait adanya penganiayaan terhadap balita hingga tewas di tangan pengasuhnya sendiri di wilayah Batam, Kepulauan Riau, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Kapolsek Ajun Komisaris Polisi atau AKP Sudirman dan Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri selaku psikolog sosial dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Ya, selamat pagi Pak Sudirman dan juga Ibu Dr. Bu Intan Safitri. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Kita ke Pak Kapolsek terlebih dahulu nih Pak. Bapak, terkait dengan kejadian ini sebenarnya kronologis itu seperti apa sih Pak, dan kapan kejadian ini terjadi Pak? Terima kasih. Kronologis kejadiannya pada awal Oktober 2023, ibu korban menitipkan anaknya kepada yang diduga pelaku Bakti Perlindungan Sibrani dengan alasan orang tuanya kerja dan tidak ada yang menjaganya. Baik, Bapak, ini apakah benar pelakunya merupakan pengasuhnya sendiri? Kemudian juga sejauh ini kasusnya sudah berjalan sampai mana, Pak? Benar, berdasarkan keterangan saksi dan hasil autopsi dan serta dikuat oleh pengakuan terduga pelaku bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Nuril Bastian Simajuntak meninggal dunia akibat pemukulan di bagian rahang dan punggung, sehingga korban selama 3 hari tidak bisa melaksanakan aktivitas, yaitu berusaha untuk makan, dan akhirnya pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 13.00 korban meninggal dunia. Baik Pak, lantas sejauh ini pelaku apakah sudah memang ditangkap dan sebenarnya apa alasan dari pelaku menganiaya korban hingga menyebabkan meninggal dunia Pak? Asal-asalan pelaku Bakti melakukan penganiayaan bahwa korban ini terlalu dewasa dan sering bermain di jalan raya. Kebetulan pelaku bekerja sebagai tempel ban dan warung di tepi jalan, sering ditegur oleh warga. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Ibu Dr. Safitri selaku psikologi dari Universitas Mercu Buana. Ibu, bagaimana melihat kondisi dari kasus ini, adanya pembunuhan balita yang dilakukan oleh pengasuhnya? Apakah ini juga menjadi salah satu sinyal kita harus berhati-hati, terutama untuk mungkin orang tua yang sibuk begitu ya, dan juga memiliki jasa pengasuh? Oke, baik, terima kasih Mas Camar ya atas pertanyaannya. Jadi kalau saya melihat kasus ini ada peran dari orang tua juga ya, kelalaian orang tua terkait dengan pengasuhan anak. Walaupun memang alasan ekonomi, alasan pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya seringkali memaksa orang tua untuk mencari pendidikan bagi anak-anaknya. Namun perlu disadari juga bahwa yang paling penting dalam prioritas pengasuhan dari orang tua adalah bagaimana anak itu bisa aman. Nah, cara kita memilih pengasuh atau siapa person yang kita butuhkan itu menjadi sangat penting. Kalau saya melihat kasus ini agak sembrono juga ya, saya bilang lalai gitu ya, menitipkan pada seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, mungkin juga pengetahuan yang cukup terkait dengan pengasuhan anak. Anak umur 3 tahun dan kemudian dia lasak, lari-lari dan lain sebagainya, memang itu sudah menjadi masa perkembangannya gitu ya. Kalau ada anak 3 tahun duduk diam tapi dan tidak melakukan aktivitas fisik, justru harus diwaspadai gitu ya, karena berarti dia tidak sehat, ada sesuatu dengan perkembangannya. Nah, kalau kemudian dia lasak berjalan di jalan raya dan lain sebagainya, tugas pengasuhlah yang memberikan edukasi, kemudian menjaga atau memberikan alternatif permainan supaya tidak berbahaya gitu ya, berjalan ke sana kemarinya tidak berbahaya. Nah, karena dititipkan pada orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pendidikan anak, dan kemudian juga ada kalau di kami ada istilahnya
displays aggression, mungkin ditegur oleh tetangga, merasa tidak enak, malu, marah gitu ya. Marahnya sebenarnya kepada orang yang menegur si anak ini, mungkin juga marah pada diri sendiri. Nah ini kemudian agresinya di-displays, dipindahkan, dialihkan kepada si anak. Anak dimarahi, akan kemudian dipukul. Mukulannya ternyata berakibat fatal. Kalau sudah sampai luka ke otak, ini juga hal yang menurut saya sangat-sangat berbahaya ya. Ternyata memang akibat fatal. Saya juga melihat ada kelalaian dari orang tua ketika melihat luka trauma yang pertama kali. Kalau sudah melihat ada luka fisik, seharusnya orang tua segera melakukan tindakan pengamanan, tidak lagi menitipkan pada orang yang sama. Kita tidak bisa menggali peristiwa persisnya dari anak, memang benar. Tapi apakah kita juga harus langsung percaya terhadap keterangan si pengasuh? Nah, ini tugas orang tua sebenarnya yang paling. Ya, baik Mbak Intan, berarti memang perlu sekali melihat background checking dari pengasuh, jangan sampai lalai tadi seperti yang sudah disampaikan. Lantas, apakah memang ada batasan usia tertentu bagi anak yang mungkin bisa dititipkan kepada pengasuh begitu, jangan terlalu kecil atau beberapa batasan-batasan lainnya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasmin ya. Jadi pada dasarnya selama orang tua sudah merasa bahwa anak ini bisa dititipkan, itu memang sangat-sangat subjektif. Dan kalau dari aturan pengasuhan anak atau daycare, itu bahkan bayi pun bisa dititipkan. Tapi kan organisasi atau institusi atau lembaga daycare ini pastinya sudah punya aturan dan juga punya inform consent, bahwa diinformasikan pada orang tua bahwa kalau mereka menitipkan ke sini maka yang harus ditaati adalah 1, 2, 3, misalnya disediakan asupan ASI perah, kemudian berapa jam hanya maksimal. Kemudian jika ada persoalan-persoalan orang tua harus segera bisa dihubungi, ada CCTV, kemudian aturan-aturan lain yang disepakati bersama sebelum dititipkan. Nah, kalau dilihat dari kasus ini kan saya lihat ini karena teman orang tua nampaknya ya, kalau saya baca di beberapa sumber, ini temannya orang tua dan kemudian latar belakangnya juga tidak sesuai dengan pendidikan pengasuhan anak, ini yang kemudian menjadi persoalan. Jadi bahkan kepada saudara atau orang terdekat sekalipun, antara orang tua dan yang dididik harus ada komunikasi yang intens terkait pendidikan dan pengasuhan. Baik, Dr. Intan Savitri, artinya tadi Anda sebutkan bahwasanya sebetulnya ketika sudah pertama kali melihat adanya tanda-tanda kekerasan, seharusnya itu bisa menjadi warning begitu ya. Kita akan kembali kepada AKP Sudirman selaku Kapolsek Batam. Ini tadi disebutkan bahwasanya dilakukan berulang kali. Nah, dalam pengakuan tersangka, apakah penganiayaan itu dilakukan sedemikian rupa begitu? Apakah tersangka mengakui bahwa sudah berkali-kali melakukan hal tersebut? Terima kasih. Berdasarkan pengakuan tersangka pasti bahwa dia melakukan penganiayaan itu sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 10, yaitu pada saat istrinya bekerja, itu melakukan pemukulan di bagian rahang sehingga rahangnya patah dan mengakibatkan korban tersungkur. Kedua itu pada tanggal 10, pada hari Jumat tanggal 10 2023 sekira pukul 13.00 dia melakukan pemukulan di bagian kepala dan punggung. Dan ketiga itu pada Jumat malam tanggal yang sama tanggal 10 2023 kurang jam 19.00 dia melakukan penganiayaan lagi dengan menarik-narik korban sehingga korban menjerit. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Sudirman, artinya ini sebetulnya kedua orang tua dari anak tersebut ini bekerja, ataukah sebetulnya di rumah tersebut tidak ada keluarga begitu yang mengasuh sehingga perlu memerlukan bantuan orang lain untuk bisa mengasuh, atau seperti apa? Menurut keterangan ibu korban ini punya anak 5 orang
di Medan pada akhir bulan September itu dia membawa anaknya satu ke Batam dan bertinggal di rumah adiknya yang di Batu Haji. Setelah itu ditinggal Batu Haji, mungkin tidak ada kecocokan, dia pindah dan ditawarkan oleh pelaku bahwa tinggal di rumahnya untuk nanti anak dititip ke rumah pelaku. Akhirnya ibu korban setuju dan anak tersebut dititip ke pelaku. Oke. Lantas Pak, pasal apa Pak yang akan disangkakan kepada pelaku Pak dalam kasus ini? Untuk saat ini kami kenakan pasal 76 huruf C untuk pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak-anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, kita akan kembali kepada Ibu Intan Savitri. Ini tadi sudah disebutkan pula bahwasanya 3 kali dilakukannya kekerasan. Kemudian kalau kita melihat kepada bagaimana kondisi dari orang tua korban, begitu ya, yang memang sama-sama sibuk sehingga dititipkan kepada orang lain. Apakah sebetulnya pengasuh itu harus memiliki kompetensi tersendiri? Ya, jadi sebenarnya kalau kita sebut sebagai punya kompetensi sendiri, itu nanti jatuhnya kepada profesional care ya, profesional care atau pengasuh profesional. Tapi jika pun kita menitip kepada mereka yang tidak profesional atau tidak berbayar lah gitu ya, karena menolong dan lain sebagainya, saja harus ada kesepakatan komunikasi antara orang tua dengan yang dititipkan. Jadi misalnya si anak harus makan berapa kali, dia alergi apa, berbahaya loh kalau misalnya informasi-informasi kesehatan dan juga perilaku anak itu tidak disampaikan kepada pengasuhnya. Misalnya dia alergi makanan yang mungkin menurut orang lain itu tidak berbahaya, tapi ketika dimakan dia bisa mengakibatkan kematian juga. Jadi yang penting kuncinya adalah komunikasi dan juga koordinasi antara orang tua dan pengasuh yang dititipkan, dan juga tidak disarankan untuk mengasuh secara terus-menerus, karena orang tua adalah pengasuh utama dari anak-anak. Tanggung jawab utamanya adalah orang tua. Jadi saya kembalikan lagi saya tekankan lagi bahwa orang tua adalah pengasuh utama yang dia bertanggung jawab atas seluruh keamanan dan kesejahteraan putra-putrinya. Demikian Mas Jamar. Ya, lantas Bu Intan, bagi orang tua yang sibuk dalam kasus ini, pola asuh yang benar untuk balitanya seperti apa Bu baiknya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasmin. Jadi memang kita tidak memungkiri bahwa orang tua double breadwinner gitu ya, yang dua-duanya harus berpenghasilan dalam era sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, itu menjadi budaya. Nah, namun kita perlu mengetahui bahwa orang tua seharusnya memiliki pola asuh yang seragam antara yang dilakukan oleh orang tuanya, baik ayah ibunya, dengan pengasuhnya. Jadi misalnya pola tidur, pola makan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian mereka harus diberikan stimulus untuk merangsang psikomotornya, kemudian bagaimana mereka harus mendapatkan hak bermainnya, itu harus sama-sama diketahui oleh orang tua dan pengasuh. Jadi kembalikan lagi kepada perkembangan anak. Baik. Kalau balita ya berarti harus dipenuhi hak balitanya. Kalau dia sudah sekolah berarti dia juga harus belajar dengan baik. Baik, Ibu Intan Savitri, tadi kita sudah berbicara secara spesifik kekerasan pada anak yang datang dari orang lain ataupun juga pengasuh. Namun tentunya kekerasan kalau kita berbicara dari skop yang lebih luas, ini juga terjadi dilakukan justru oleh orang tuanya sendiri. Apakah hal tersebut ini datang karena ada berbagai aspek penyebabnya dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Oke, baik Mas Camar ya. Jadi memang yang disebut kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya dilakukan oleh orang lain di luar keluarga atau mungkin juga sudah dianggap keluarga, tetapi kadang-kala dilakukan oleh orang terdekat, khususnya orang tua. Nah,
disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, yang kemudian penyebabnya biasanya karena displaced aggression. Jadi dia mengalami stres, depresi, tekanan di luar rumah. Kemudian karena tidak bisa melampiaskan kepada mereka yang memberikan tekanan pekerjaan, tekanan finansial dan lain sebagainya. Kemudian ketika sampai di rumah, individu yang tidak bisa mengelola konflik emosinya dengan baik, maka dia akan displace, dialihkan rasa stresnya, rasa tekanannya, kemudian agresinya, itu dialihkan kepada objek yang enggaknya membahayakan dirinya. Apakah itu anak-anak? Kadang-kadang perempuan dan anak-anak yang lemah itu kemudian menjadi korban displaced aggression. Ya. Nah, kondisi displaced aggression inilah yang kemudian memicu seorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang yang sebenarnya dia sayang. Nah, untuk melakukan itu sebenarnya ya berarti harus memiliki kesadaran untuk melakukan manajemen emosi gitu ya, yang sudah ada di kantor jangan dibawa ke rumah. Kalau sedang lelah lebih baik tidak mengasuh bayi. Kalau sedang dalam kondisi sebaiknya redakan dulu apa yang sedang menekan dirinya, baru kemudian dia berrelasi, kemudian berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Jadi lebih baik tunda untuk ketemu dulu lah sampai reda emosinya. Ya, baik Bu Intan, kita lanjut terlebih dahulu ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, pertanyaan terakhir Pak, lantas sekarang apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah sudah memeriksa ibu korban atau seperti apa Pak? Terima kasih. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, tetangga korban, suami pelaku, dan ada adik korban. Kami melakukan pemeriksaan sebanyak 5 orang saksi. Terima kasih. Baik, artinya memang saat ini masih diproses dan kita harapkan bersama bahwasanya nantinya proses hukum bisa berjalan dengan lancar dan ibu korban bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Intan Savitri selaku psikolog Universitas Mercu Buana dan juga Bapak Kapolsek AKP Sudirman yang sudah meluangkan waktunya untuk kami hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih.